Nama wali kota Prabu Mulih, Arlan, tengah menjadi perbincangan hangat setelah viral dugaan pencopotan kepala SMPN 1 Prabu Mulih yang menegur anaknya karena membawa mobil ke sekolah. Kasus ini memicu sorotan publik lantaran dianggap mencederai aturan, sebab siswa setingkat SMP jelas belum memiliki izin resmi untuk mengendarai mobil. Di tengah kontroversi tersebut, sosok Arlan makin menjadi pusat perhatian bukan hanya karena kebijakan kontroversinya, tapi juga karena kehidupan pribadinya yang tidak biasa. Arlan secara terbuka mengakui memiliki 4 istri, bahkan pernah memperkenalkan mereka di hadapan publik saat kampanye pemilu lalu. Sosok Arlan memang dikenal unik. Lahir di Ogan Komering Ulu pada 30 Maret 1975. Ia meniti karir dari pengusaha karet hingga merambah bisnis kontraktor dengan ratusan karyawan. Kini, selain menjabat sebagai wali kota, ia juga tercatat memiliki kekayaan mencapai 17 miliar rupiah berdasarkan laporan LHKPN. Namun, publik menilai keberhasilannya dibayangi kontroversi, baik soal pencopotan kepala sekolah maupun gaya hidupnya yang memamerkan 4 istri. Kombinasi kasus dan gaya hidup inilah yang membuat nama Arlan semakin disorot dengan penuh tanda tanya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Rumornya wali kota yang mecat kepala sekolah dan security-nya itu istrinya ada 4. Ini udah rame banget, ada di mana-mana. Tapi izinkan gue bertanya dengan nada halus nih. Emang boleh PNS istrinya 4? Itu gimana tuh pemerintahan kita? Ini bertanya pakai nada halus ya. Wali kota Prabu Mulih yang viral belakangan ini ternyata memiliki 4 istri. Ya, 4 istri. Tentunya bapak ini sosok orang yang adil mungkin ya. Kenapa? Dia bisa berhasil mempertahankan 4 istri. Tentunya hal ini tidak mudah ya. Ibu-ibu itu mau dimadu oleh 1 orang. Bapak ini tentunya punya karisma lebih gitu ya, atau punya kekayaan yang luar biasa sehingga istri-istrinya tidak protes dan bisa hidup rukun sampai sekarang. Cuman masalah aja sih Pak, anaknya petentang-petenteng bawa mobil ke sekolah. Baca gak ada berita viral pagi ini, kepala sekolah di Prabu Mulih nih guys, dipecat, diberhentikan gara-gara menegur anak wali kota bawa mobil ke sekolah. Nah, ini terjadi lagi hal-hal aneh dan menarik di negara kita ini. Nah, diklaimnya ini anak masih SMP. Logikanya anak SMP gimana bisa bawa mobil ke sekolah? Itu SIM dari mana? Atau gak punya SIM atau gimana? Nah, kenapa kepala sekolahnya yang diberhentiin? Masalahnya jadi korban bukan cuma kepala sekolah, satpam diberhentiin. Wah, pesan kami cuma satu, cepat-cepat diberesin Pak. Cepat-cepat diberesin Pak. Itu karena nanti kalau ribet, kalau netizen bergerak itu anak bisa gawat, ya kan? Nanti mobil diperiksa, SIM diperiksa, bapak diperiksa, harta kekayaan diperiksa, istri diperiksa. Istrinya 4 loh katanya wali kota. Udahlah, pokoknya udah cepet pak, selesaikan. Kalian pasti tahu kan ini tuh siapa? Ini tuh wali kota Prabu Mulih, Arlan, yang viral usai copot capsek dan security sekolah. Ini tuh foto beliau bersama keempat istrinya saat beliau ini sedang kampanye sebelum terpilih menjadi wali kota. Sekarang beliau sudah terpilih menjadi wali kota dan beliau ini lagi viral banget guys. Buat yang belum tahu kenapa sih beliau ini viral banget, aku kasih tahu secara singkatnya. Jadi viral belakangan kalau wali kota Arlan ini mencopot seorang kepala sekolah dikarenakan kepala sekolah ini menegur anaknya yang diduga membawa kendaraan roda 4 ke sekolah. Tidak hanya kepala sekolah tapi juga security-nya ikut dicopot nih guys. Video perpisahan kepala sekolah ini juga viral di media massa dan banyak banget orang yang mengecam kenapa bapak kepala sekolah ini bisa dipecat. Nah, lalu beredar kabar nih, beliau ini nggak dipecat, kepala sekolah ini nggak dipecat tapi hanya dimutasi aja. Terus dinas pendidikan juga udah mengatakan yang sebenarnya bahwa beliau ini memang dimutasi gitu ya guys.
Tapi blunder nih si wali kota ini, bilangnya cuma baru ditegur aja. Nah, publik tanya lagi, kenapa mesti ditegur? Emang kepala sekolahnya salah apa? Jadi aneh kan? Karena video klarifikasinya ini blunder, orang-orang makin bertanya-tanya dong, kenapa harus negor segala? Emang kepala sekolahnya salah apa? Bukannya anaknya yang salah dan harus ditegur karena bawa kendaraan roda 4 di sekolah. Nah, tapi wali kota ini bilang kalau anaknya bawa kendaraan roda 4 itu nggak bener. Anaknya itu diantar supir. Tapi kenapa security-nya ikut dicopot ya? Padahal banyak banget siswa yang angkat bicara, sama orang tua murid juga angkat bicara nih akan hal ini. Jadi mana yang benar? Anaknya bawa kendaraan roda 4 atau enggak nih? Nah, setelah rame-rame ini, semalam aku lihat video beliau beserta semua-semuanya ini. Akhirnya saling maaf-maafan nih satu sama lain. Udah kayak lebaran deh pokoknya. Udah gitu, sang kepala sekolah ini nggak jadi dimutasi, nggak jadi dicopot. Security-nya pun balik lagi kerja. Dan kepala sekolahnya diberi hadiah motor atau sepeda listrik, guys. Aku kurang ingat itu sepeda atau motor listrik, intinya dikasih hadiah itu. Wow, keren banget ya. Jadi solusinya itu minta maaf di akhir karena udah viral, terus dikasih hadiah. Wow, sangat-sangat ini ya, dermawan sekali Bapak Wali Kota ini. Gimana nih menurut kalian, guys? Pemimpin kayak gini tuh masih pantas atau enggak sih untuk memimpin sebuah wilayah gitu ya? Kalau dalam tindak tanduknya aja, pernyataannya aja blunder, bikin orang bingung, bikin orang resah, malah bikin orang marah. Gimana nih menurut kalian? Mendingan Bapak fokus di rumah aja deh, Bang. Memimpin rumah tangga Bapak dulu nih. Kan Bapak istrinya ada 4. Pastikan ada banyak sekali yang harus dipikirkan, dari mulai belanjanya, ya kan, membagi harinya. Hari aja cuma 7 hari dalam seminggu kan. Bapak harus kesini, nanti Bapak sibuk. Mendingan Bapak ngurus dulu istri-istri Bapak di rumah. Bener apa enggak sih kejadian itu, teman-teman? Katanya bapak kepala sekolahnya tiba-tiba dicopot gara-gara dia itu menegur anak nomor 1 di Prabu Muli katanya ya. Terlepas dari benar atau enggaknya ya, aku cuma mau ngasih tanggapan kayak gini. Kadang-kadang secara enggak sadar kita ya, di sekitar kita menemukan orang-orang yang berlaku seperti itu juga, memanfaatkan kekuasaan dan jabatannya demi kenyamanan hidupnya sendiri. Padahal kan beliau ada di posisi itu juga karena rakyat, karena orang-orang di sekitarnya. Tapi pas dia udah naik, dia sering lupa dengan orang-orang yang berjasa itu tadi kan. Kayak gitu. Sama kan teman-teman, di tempat kalian juga banyak yang kayak gitu kan. Coba kalian komen ya, bener apa enggak kejadiannya seperti itu, dan tulis tanggapan kalian di komen ya. Ada yang lagi viral nih, anak pejabat yang buat kepala sekolahnya dipecat bahkan dicopot. Bahkan security-nya pun ikut dipecat gara-gara kelakuan anak pejabat ini. Ceritanya si anak pejabat ini bersekolah di SMP Negeri 1 Konoha. Ke sekolah dia bawa mobil dan mobilnya diparkir di lapangan. Kemudian ditegurlah sama kepala sekolah karena lapangannya mau dipakai buat ekstrakurikuler. Alhasil anaknya nggak terima dan ngelaporin kepala sekolahnya sama security-nya ke bapaknya yang punya jabatan nih. Dan dalam waktu singkat, karena bapaknya punya jabatan, si kepala sekolah ini langsung dicopot dan diberhentikan. Dan security-nya juga ikut dipecat. Yang lucunya, masa karena hanya masalah parkir yang dicopot kepala sekolahnya sama security-nya? Padahal mereka negurnya baik-baik. Mungkin pejabat satu ini dia belum ngerasain rumahnya disamperin atau didatangin sama warga untuk silaturahmi, seperti kasus yang kemarin. Dan bahkan yang salah sebenarnya anaknya. Bisa-bisanya anak SMP bawa mobil ke sekolah, disertakan bapaknya pejabat, ditambah lagi dia kan belum punya SIM. Ini kan udah terlihat yang salah siapa, yang harus ditegur siapa. Ujung-ujungnya nanti klarifikasi, minta maaf atas kelalaian saya. Ya kalau masyarakatnya terima, kalau masyarakatnya nggak terima, repot bapaknya. Di sini lagi rame ya, ada salah satu kepala sekolah di SMP Negeri 1 Prabu Muli yang dicopot jadi kepala sekolah lantaran beliau ini habis menegur anak dari wali kota Prabu Muli yang ke sekolah menggunakan mobil. Nah, anak wali kota ini baru SMP tapi udah bawa mobil ke sekolahannya dan ditegur nih sama kepala sekolahnya. Ya bener ya kepala sekolahnya negur, karena kenapa? Kan anak SMP belum wayahnya pakai mobil ya kan.
belum bisa ngurus surat-surat karena umurnya juga masih under 17. Tapi karena mungkin ya the power of bapak gue, orang bapak gue wali kota, suka-suka gue. Ya bener sih, gue nggak bilang semua anak pejabat itu breengkes ya, enggak ya. Anak pejabat ada juga yang waras otaknya, waras nalarnya, waras nuraninya, ada. Nah, kalau yang kasus di Prabu Muli ini, anaknya bawa mobil, ditegur sama kepala sekolah, ya kepala sekolahnya dipecat. Dan bapaknya, si wali kota Prabu Muli tadi klarifikasi. Gue nggak akan banyak komentar, karena kenapa? Kalau kita komentarin pejabat, ya kan, kita nih komentarin pejabat, nggak ada pejabat itu minta maaf, nggak ada. Klarifikasinya, pembelaan diri, rata-rata. Nggak semuanya ya, nggak semuanya, tapi rata-rata. Ya dong, dia gak mau citra dirinya itu rusak. Makanya dia klarifikasi, tapi ada pembenaran juga. Dan jarang ada yang mengakui kesalahannya. Jarang ada, bukan gak ada ya. Apalagi dia wali kota. Ya udah, dia punya jabatan, dia punya tahta, kita cuma apa? Wali murid, udah diam.